Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bertemu lagi, kita lanjutkan kajian-kajian kita dan sebagaimana waktu-waktu yang lalu, mari kita ucapkan terima kasih dan panjatan doa untuk semua saudara-saudara kita yang bersolawat terhadap channel ini sebagai channel dakwah. Semoga solawat beliau semua itu menjadi catatan langit untuk mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk kalian semua yang telah mendoakan kebagusan ya untukku, untuk keluarga ya. Semoga kebagusan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Ini dingin ini ya. Dingin empuk. Matahari terbit tapi dingin. Alhamdulillah sebuah kebahagiaan ya. Hari ini masih dalam waktu yang relatif 14 jam ya. Jadi belum 24 jam. Kajian kita kemarin tentang susu babi cap onta telah meraup 1,3K, berarti 1.300 viewer. Alhamdulillah ya. Untuk sementara memang bagiku 1.000-an aja itu sudah bagus lah ya. Meskipun itu secara hitung-hitungan masih belum memenuhi target, karena seperti apa yang disampaikan oleh teman kita itu dari segi subscribe itu sangat spektakuler loh. Bagaimana dalam satu bulan itu dia naiknya 1.000 itu diamati oleh teman kita, itu ada komennya, kalian baca di situ. Dan sekarang sudah 26,1. Bayangkan dari 26,1. Artinya dari laporan teman kita itu dalam satu bulan itu ada peningkatan 1.000 viewer. Itu bukan jumlah yang sedikit loh. Maka kalau dilihat dari korelasi antara 1.000 subscribe ya. Maka kalau kita gunakan hitung-hitungan statistik, korelasi antara subscribe itu percepatannya itu belum diimbangi oleh percepatan viewer. Why? Kenapa? Ini yang aku tidak tahu. Karena viewernya untuk mencapai 1.000 saja itu memerlukan perjuangan ya. Alhamdulillah hari ini 14 jam sudah 1,3K ya, sudah 1.300 viewer. Alhamdulillah. Why? Aku juga nggak tahu kenapa begitu. Tetapi aku sudah ingatkan, aku belum memberikan izin supaya video-video ini untuk boleh di download ya. Jadi apapun alasannya, kalau ada yang mendownload video-video ini itu di luar dari izin yang aku berikan, karena aku belum memberikan izinnya. Ya, artinya itu tidak baik ya, tidak baik. Karena pengalaman waktu lalu, kenapa viewernya itu tidak meningkat sedangkan subscribe-nya terus meningkat? Karena banyak di-download dan mereka nonton tidak di YouTube, tapi di hasil downloadnya. Akhirnya ya seperti apa yang kita lihat gitu ya. Kan aku sudah bilang channel ini itu perlu dukungan kalian. Kalau kalian sebagai orang Islam saja tidak mendukung, masa orang kafir mau mendukung? Kan tidak. Wujud dukungan itu ada dua. Satu, kalau kalian memang orang yang secara finansial diberikan kelebihan oleh Allah, Gusti Allah ingkang Maha Agung, kalian bisa lewat infak dakwah. Kalaupun tidak bisa ya lewat anti skip dan anti download ya. Dan ikut serta membagikan link, aku ingatkan link channel ini ke semua media sosial di mana kalian berinteraksi. Jadi begitu ya. Ya, ada dua jalan yang sudah aku siapkan sebagai langkah bagaimana cara Anda bersolawat terhadap channel ini.
Kalau yang belum ngerti arti boros sholawat, biarkan aja lah, biar bingung dia. Tapi kalau yang sudah ngikuti kajian tentang sholawat, dia paham. Gitu. Oke, berikutnya ada komen dari saudara kita minta supaya kajian yang kemarin itu dia bilang terlalu panjang itu dibagi. Gitu. Memang benar mas, aku sempat berunding sama Gra itu. Kajian kemarin itu terlalu panjang, itu ada 1,5 jam. Padahal video yang ideal itu ditonton itu adalah 20 menit lah maksimal. Ya. Dan seharusnya video itu dibagi menjadi 3 seri per 30-an menit. Ya, per 30-an menit. Sebetulnya sih aku maunya begitu, tapi gimana ya? Aku harus memenuhi 2 keinginan yang berbeda dalam satu waktu yang sama, tentu itu tidak bisa. Jadi aku harus mengapresiasi kedua keinginan yang berbeda itu dalam waktu yang berbeda juga. Kemarin lalu kita sudah membahas secara berseri tentang sholawat, itu ada 6 atau 7 seri. Artinya pendek-pendek ya. Padahal sholawat itu belum selesai loh. Itu kan sholawat yang di surat Al-Ashab 56 ya, 33 56. Tentang sholawat yang menjadi bacaan kita ketika sholat kan itu belum dibahas. Ya. Jadi sebetulnya kajian tentang sholawat itu masih depending, dia belum selesai. Nanti kita lihat kapan waktunya kita selesaikan ya. Dan itu sudah berseri karena aku menuruti teman-teman yang minta pendek-pendek. Nah, kemarin itu sebetulnya benar, itu panjang ya, makanya spektakuler. Itu 1,5 jam lebih, tapi penontonnya juga bisa meraup 1,3K dalam 14 jam. Nah, kita ini mulai cari sebuah formula yang tepat tuh gimana. Ternyata ini walaupun 1,5 jam lebih, penontonnya atau viewernya cukup bagus. Ya, apa karena judulnya bombastis? Padahal ya nggak bombastis lah. Karena aku sudah bilang kalau Anda itu, Anda lahir tahun berapa nggak tahu aku ya. Di era 70-an 80-an istilah untuk orang-orang munafik itu penjual susu babi cap onta itu sudah familiar banget. Jadi itu bukan bombastis ya. Biasa-biasa saja sih. Kalau kalian hidup sudah besar di tahun-tahun 70 80-an, tapi kalau kalian produk manusia tahun 80-an tentunya ya tidak tahu sehingga menganggap itu bombastis ya. Jadi gitu mas, sebetulnya itu harus dibagi 3, cuman kan kemarin sudah panjang pendek-pendek, sekarang kita panjang-panjang gitu. Tapi bagaimanapun permintaanmu itu tetap aku appreciate dan aku terima kasih. Nanti kita bikin yang pendek-pendek lagi gitu ya, supaya dua-duanya tidak merasa berbenturan dan dua-duanya merasa aku akomodir gitu ya. Dua-duanya aku akomodir ya. Jangan nanti merasa yang ini dia akomodir, yang ini tidak gitu, enggak ya. Semuanya aku berusaha aku akomodir. Jadi kalau yang kemarin panjang memang itu kebetulan panjang banget itu. Makanya kalau ada yang bilang Gus Bekti itu ngomongnya diulang-ulang supaya nguber waktu, supaya waktunya bisa panjang itu. Itu otak sampah yang terlalu kotor untuk bicara begitu. Justru aku mau itu sebetulnya kalau bisa bikin, kalau bisa itu loh ya, itu yang 15 menitan atau 20 menit. Tapi kan tidak bisa, namanya mengurai. Kita lari dari satu ayat ke ayat yang lain gitu. Ya. Tidak bisa. Oke, itu Mas penjelasanku ya. Dan sekarang apa lagi yang perlu aku jelaskan ya? Aku kira cukup itulah ya. Sekarang kita ngaji lagi. Sebentar aku minum kopi morning dulu. Pengusir dingin. Ini kopi tubruk. Ambilin tisu. Kopi tubruk dia, jadi enggak apa namanya? Masih ada butiran-butiran. Belum larut butirannya. Oke.
Aku kadang-kadang berpikir apa memang aku itu nggak bisa lepas dari papan tulis dan spidol ya kalau menjelaskan. Aku juga kadang-kadang ya berpikir itu. Mauku saat ini kita berbicara sedikit santai, jadi nggak usah ada papan tulis, nggak usah ada spidol gitu ya. Tapi ya nggak bisa juga, ternyata harus ada di belakang ini papan tulis dan harus pegang spidol ya. Oke, begini. Pada satu waktu ya, ketika zaman Kanjeng Nabi dulu, itu para sahabat itu menangkap para munafik. Ya, menangkap para munafikun, orang-orang munafik ya. Terus sahabat itu laporan kepada Kanjeng Nabi. Bagaimana kalau orang-orang munafik ini kita bunuh? Terus kata Kanjeng Nabi, oh jangan dibunuh. Karena apa? Nanti orang-orang bilang Muhammad membunuh temannya. Gitu loh. Ya. Muhammad membunuh temannya. Tadi jangan dibunuh. Ya. Itu artinya betapa sulitnya kita menghadapi orang munafik. Sulit menghadapi orang munafik itu. Kalau Islam kafir tuh jelas. Ya, itu hitam putih. Sementara menghadapi yang abu-abu itu sulit. Ya. Menghadapi yang abu-abu itu sulit. Dia nggak jelas dia ada hitam apa ada putih. Makanya menghadapi orang-orang munafik itu sulit. Ya. Lebih enak menghadapi orang kafir karena jelas kita Islam dia kafir. Itu sudah jelas sudah. Ya. Kalau menghadapi orang-orang munafik itu sulit. Bagaimana sampai Kanjeng Nabi bilang, "Oh, jangan dibunuh." Nanti mereka berkata Muhammad membunuh temannya. Karena masalah munafik itu masalah hati. Dan kita tidak boleh menghakimi hati. Hati itu urusan dia sama Allah. Artinya dia melakukan sesuatu itu yang tahu hanya dia kepada Allah. Ya. Apa niat dia? Inna a'malu biniat. Setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Dan kita tidak boleh menghakimi hati. Karena kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui isi hati orang. Jadi seseorang itu melakukan apa, itu inna amalu bin niat, itu hanya dia dan Allah yang tahu. Ya sudah, itu biar urusan dia. Kita hanya menghakimi sejauh apa yang kita bisa indra. Begitu Islam mengajarkan. Ya, dalam satu ketika, dalam peperangan tuh, sahabat Ali itu sudah menghunuskan pedang ke leher orang-orang munafik ini. Tapi begitu mau ditebaskan gitu, si munafik ini membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Artinya nggak jadi. Ya, terlepas apakah dia itu berpura-pura, itu sudah, itu urusan dia. Ya. Itu urusan dia. Kalau dibilang ribet ya menghadapi orang munafik, memang ribet, sulit karena enggak jelas gitu loh. Musuh yang jelas itu lebih mudah kita hadapi daripada musuh yang tidak jelas. Ya. Makanya dulu waktu perang Vietnam kan kelabakan itu Amerika menghadapi Vietnam. Karena enggak jelas, Vietnam masuk ke gerilya, strategi gerilya, itu hutan semua, enggak nampak, enggak jelas. Tapi kalian harus bangga. Strategi perang gerilya yang dipakai Vietnam itu mengadopsi dari strategi perang gerilya dulu apa namanya? Namanya apa sudah TNI ya dulu ya. Yang diajarkan oleh pahlawan kita Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perang gerilya. Karena apa? Kalau lek-lekan orang Jawa bilang, terang-terangan ya habis kita, karena kita kalah dalam perlengkapan senjata ya. Dan itu diadopsi oleh Vietnam ketika menghadapi Amerika. Amerika kelabakan, nggak bisa. Akhirnya dibuatlah senjata kimia, ya kurang ajarnya Amerika ya begitu. Di mana ada zat kimia yang disemprotkan sehingga daun-daun hutan itu rontok.
Begitu rontok kan kita tinggal sniper dari atasnya untuk menghajar itu pasukan-pasukan yang nampak itu. Ya. Dan itu sekarang kan dilarang. Tapi sayangnya bahan kimia itu digunakan dalam dunia pertanian untuk menghabisi gulma. Ya akhirnya ya bermasalah karena itu bahan kimia. Tetap bermasalah, makanya pertanian yang bagus itu pertanian yang back to basic, yang tidak menggunakan bahan kimia. Tapi kan edukasi ini berat, karena menyangkut strategi bisnis bagaimana nanti kalau perusahaan pupuk itu tutup, karena nggak ada yang mau beli pupuk, nggak mau beli obat. Jadi memang apa ya, multiplier effect problematika ini banyak, itu harus orang yang cerdas yang bisa menyelesaikan itu. Akhirnya dunia pertanian kita kan sengsara seperti sekarang karena menggunakan bahan-bahan kimia. Ya, kajiannya sentrifugal apa ya? Singular ya. Mau bahas tentang apa namanya? Tentang Natal. Aku mau bahas Natal ini ya. Kita lari ke Vietcong. Ya. Oke. Tapi kalau yang sudah sering ikuti kajian Gus Beti ngerti lah ya. Oke, selanjutnya kita itu juga diwanti-wanti jangan sembarangan bilang orang itu munafik, ya. Itulah sulitnya memang ketika berhadapan dengan orang munafik. Jadi biarlah dia sendiri yang tahu dia melakukan itu inna a'malu biniatnya apa gitu. Karena sepandai-pandai penipu dia tidak akan bisa menipu dirinya sendiri, tidak bisa. Gitu loh ya. Dia yang paling tahu siapa dirinya sendiri. Tidak bisa. Dia menipu orang lain bisa, tapi menipu dirinya sendiri tidak bisa. Oke. Kemarin sekitar ba'da duhur, ya. Sekali lagi aku tidak membicarakan siapanya, tapi aku membicarakan apanya. Karena aku lebih senang membicarakan masalahnya daripada membicarakan personalnya. Maka aku usahakan sedapat mungkin, bila tidak amat sangat diperlukan namanya tidak aku sebutkan. Seperti kemarin kita bahas tentang susu babi cap onta, aku tidak menyebutkan namanya dan kalian pasti tahulah orang sekarang dunia informasi terbuka kan. Oke, kali ini pun aku tidak akan menyebutkan namanya. Tetapi di video yang masuk ya, masuk ke aku lewat grup itu mengatakan bahwa dia menantang ya kepada siapapun yang bisa menunjukkan dalil di dalam Al-Qur'an maupun hadis tentang dilarangnya mengucapkan selamat Natal, maka akan dia beri hadiah lah gitu ya. 50 juta. Coba, hadiahnya 50 juta. Ya, kalau aku sih begini. Aku ini ya orang nggak punya, orang rumah aja ngontrak ya. 50 juta itu ya relatif lah, bisa besar, bisa kecil ya. Tetapi ketika aku berhitung-hitung besar, apa sih artinya uang 50 juta itu? Coba. Aku enggak punya rumah ini. Aku punya uang 50 juta. Itu sampai di mana sih uang 50 juta itu? Untuk beli batu bata atau untuk beli semen tuh dapat berapa sih? Jadi aku sarankan untuk yang ngasih sayembara itu minta dana lagi sama orang yang membiayai kamu ya. Supaya bisa merangsang adrenalin ya. Jadi trigger itu kan harus kuat ya. Kalau 50 juta itu triggernya kurang kuat. Jadi coba kamu minta sama orang yang menyandang dana atau yang memberi dana sama kamu ya. Jangan 50 juta dah. Itu tidak merangsang adrenalinku khususnya untuk menanggapi secara fight gitu ya. Jadi kalau aku ini menanggapi secara fight itu perlu rangsangan trigger supaya adrenalinku bangkit itu ya 50 triliun lah ya. Jadi nanti aku bisa bikin rumah,
Aku bisa bikin pondok, aku bisa bikin studio, ya. Aku bisa bantu lembaga-lembaga education Islam, bisa membiayai mereka, saudara-saudara kita yang Islam, yang anaknya secara potensi cerdas, cuman ada kendala biaya, kan itu lebih jauh bermanfaat dari sekedar 50 juta bisa apa? 50 juta bisa apa? Aku mau tanya sama kau. Ya. Uang 50 juta aja kok dipamer-pamerin tuh bisa apa? Ya. Minta dana sama donatur fundingmu ya yang mendanai kamu itu 50 triliun lah. 50 triliun. Kalau 50 triliun kau siapkan, aku siap bertemu dengan kamu untuk aku ngajari kamu ya tentang bagaimana istimbat. Nah, ini kamu ngerti nggak istimbat? Nanti ada jurinya ya. Jadi aku ketemu kamu, ada jurinya, baik pakar fuqaha dari dalam dan luar negeri, dari Mesir panggil, dari Arab panggil, dari Maroko panggil. Pondok pesantren di Indonesia ini ada berapa? Panggil pakar-pakarnya dan kita berdebat orang tua. Kalau memang formatnya mau berdebat. Tapi kalau formatnya kamu mau tak ajarin, ya monggo tak ajarin. Ya, bagaimana kita mengistimbat sebuah permasalahan sehingga itu menjadi pijakan hukumnya ada. Ya. Supaya kamu ngerti ya, bahwa ketika kita mengistimbat itu ada yang begini loh, ada yang dari mujmal ya, itu bergerak ke khusus. Tapi ada yang khusus bergerak ke mujmal. Ini istimbat itu begitu. Sehingga nanti produknya menjadi produk hukum. Ini loh. Ya. Terus yang pertama, pemahaman itu ada yang kontekstual. Ada yang kontekstual. Tetapi keduanya ini tidak bisa terpisahkan, maka dia harus gabungan antara tekstual dan kontekstual. Ini, ya, ya ini sekilas aja nih, ya. Aku tuh sebetulnya bukan menjawab atau memberi tanggapan terhadap apa yang dia suguhkan 50 juta itu apa, terlalu kecil lah, tidak merangsang. Jadi kepentinganku ini untuk memberikan penjelasan kepada viewerku. Kalau kamu lihat video itu, kamu tahu duduk permasalahannya dan aku akan memberikan tanggapan itu untuk kalian, bukan untuk si pembuat video itu. Ya. Paham ya di sini ya? Karena 50 juta loh, sampai di mana uang 50 juta? Kalau 50 triliun itu loh ya. Aku mau. Oke. Dia mengatakan, aku ulangi lagi, suruh menunjukkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dilarang mengucapkan Selamat Natal. Gitu. Ya. Kemarin sudah aku sebutkan bahwa ketika kita bahas sholawat ya, kita sudah sebutkan, kalau kita berislam itu yang menjadi tujuan, menjadi idol itu Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak bisa kamu berislam, idolmu itu atau yang kamu jadikan contoh itu John McEnroe. Nggak bisa. Nggak bisa kamu mau berislam, idolmu atau percontohan yang kamu ambil itu Rene Higuita. Nggak bisa, karena itu semua itu idol-idol dalam tenis, dalam sepak bola itu bisa. Kalau dalam beragama, khususnya Islam, tidak bisa tidak. Idol, ya, prototype yang jadi acuan kita itu Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak bisa tidak. Ya, nggak bisa tidak. Nah, kita lihat dulu tentang Natal, ya. Jadi menarik hukum istimbat tuh hati-hati. Ya. Seharusnya dia itu kalau nggak tahu tanya. Itu lebih
lebih membuat dia lebih berharga dari sekedar ngomong tapi otak nggak ada isi. Kita bisa lihat orang otak ada isi atau tidak itu dari omongannya. Dari cara orang itu ngomong kita bisa ukur otak dia itu isinya seberapa. Dan apa isinya itu bisa kita lihat. Ya. Oke. Ini aku hapus ya. Ada tekstual, kontekstual, ada musmal, ada khusus. Nanti kita bisa mengistimbat. Sehingga ada sebuah pijakan hukumnya. Oke. Judul kali ini tajuknya itu adalah tunjukkan dalil. Boleh dong, aku kan boleh menawarkan sebuah kerangka berpikir terbalik. Karena setiap sintesa mesti ada antitesa. Jangan lupa. Setiap sintesa itu ada antitesa. Bahasa-bahasa ini kalau orang nggak pernah makan bangku kuliah nggak ngerti. Atau sekolah cuman sampai pagar, nggak sampai halaman sekolah terus balik. Nggak ngerti kalau orang-orang goblok. Apa itu sintesa, apa itu antitesa. Nggak ngerti. Makanya teman-teman Islam harus banyak belajar. Terutama baca ya. Harus rajin baca supaya ngerti. Kalaupun secara ekonomi kita tidak bisa menempuh pendidikan ke S2 hanya S1 atau S1 nggak bisa hanya SMA, tapi yang penting banyak baca. Dari situ ilmu bisa kita dapatkan. Seperti aku ternyata mentok sampai S1 ya alhamdulillah. Sudah berterima kasih. Karena dulu aku itu seharusnya begitu selesai S1 aku mau mengambil MBA. Karena zamanku itu zaman ngetopnya seseorang tokoh, dia sampai dijuluki manajer 1 miliar. Pada zamanku itu 1 miliar itu uang banyak itu. Ya. Tapi karena segala sesuatu memang sudah qadarullah, akhirnya aku mentok di S1 ya. Sementara teman-temanku ada yang mengambil MBA, Master Business of Administration. Dan yang ngerjain tugasnya aku. Tapi dia yang dapat title ya. Oke, yang penting banyak baca. Setiap sintesa ada antitesa ya. Kalau aku mengajukan begini, ya itu juga sah-sah saja. Tunjukkan ya. Tunjukkan, ini nanti besar semua ya. Supaya matanya orang-orang itu tahu. Jadi matanya itu gampang ngelihat gitu ya. Ini ada tunjukkan dalil. Kan dia kan bicara dalil, aku coba baris dalil. Al-Quran ya, dan hadis. Hadis ya. Perintah mengucapkan selamat Natal. Perintah mengucapkan selamat Natal ya. Nah, ini untuk gaya-gayaan saja ini ya, untuk gaya-gayaan saja supaya ya bisa membuka otak-otak mereka itulah ya. RP 50T bukan J 50T ya akan jadi milik Anda. Ini nanti kecil gini aja deh ya. Akan jadi milik Anda. Jadi begini, sombong terhadap orang yang sombong itu boleh ya. Ya. Jadi kalau dia 50 juta kita 50T ya. Jadi tunjukkan dalil Al-Quran dan hadis perintah mengucapkan selamat Natal. 50T akan menjadi milik Anda. Ini bukan hanya yang ada di video itu ya. Yang dia akan memberikan 50 juta bagi yang bisa menunjukkan dalil Al-Quran dan hadis dilarang mengucapkan selamat Natal. Bukan ya, untuk siapapun. Aku nggak ada urusan. Kamu gelarmu profesor, doktor, kamu budayawan, kamu siapapun bagiku sama. Kamu tetap saja manusia. Ini berlaku untuk Anda semua. Tunjukkan.
Tunjukkan dalil Al-Quran dan hadis perintah mengucapkan selamat Natal. Kalau kamu orang Islam, tunjukkan. Tunjukkan dalilnya. Nggak ngurus aku, siapapun. Anda profesor, doktor, Anda ulama, Anda kiai, Anda budayawan, tunjukkan. Bismillah. Aku kasih tahu kalian semua ya, supaya kalian ngerti. Toleransi itu menghormati, bukan mencampuri. Ya. Toleransi itu diadakan karena adanya perbedaan. Kalau kita orang teknik itu berbeda antara ini lobang dan ini as yang mau masuk. Ini harus ada toleransinya supaya dia bisa masuk. Berapa mikron? Kalau di teknik itu ukurannya sampai mikron. Ya, karena kalau ini sama antara diameter lubang dan diameter as yang mau masuk sama persis, itu nggak bisa masuk dia. Jadi kalau diameter lubang sama diameter as yang mau masuk, kalau ini sama persis itu nggak bisa. Maka dibuat toleransi. Artinya, kalau orang teknik menjelaskan begini, kalau semoga kalian ngerti gitu loh ya. Jadi otak-otak kalian itu kalau melihat kajian Gus Bekti harus diekspan. Ya. Kalau orang teknik simpel-simpel aja bicara begitu. Artinya apa? Toleransi itu diadakan karena adanya perbedaan. Islam itu berbeda dengan yang lain. Maka kita harus toleran. Toleran itu apa sih? Menghargai, bukan mencampuri. Aku banyak teman-teman pendeta ya. Diskusi, ngobrol bersama di WA itu aku banyak. Aku tidak pernah mengucapkan Natal. Tapi mereka sudah tahu positioningku. Aku menghormati mereka bernatal. Jangan diganggu. Itu hak asasi mereka mengaktualisasikan agama mereka. Dan negara ini menjamin kebebasan beragama. Jangan ganggu orang yang sedang melaksanakan agamanya. Jadi orang Natalan tuh jangan diganggu. Biarkan, beri mereka kedamaian. Jangan kita ganggu. Tidak boleh. Tetapi jangan kamu campuri. Karena setiap agama itu punya aturan main sendiri-sendiri. Jadi toleransi itu adalah menghormati. Kita hormati saudara kita. Monggo silahkan. Jangan diganggu. Tapi jangan kamu campuri. Karena ada couplingnya sendiri-sendiri. Jadi jangan sok-sok bilang toleran, intoleran. Lu gablek ngerti nggak apa lu? Tentang apa itu toleran? Jadi kalau kita mau berbicara sesuatu, kita harus paham dulu terminologinya apa. Apa toleran itu? Dan kenapa dia harus hadir? Begitu. Toleran itu adalah kita menghormati perbedaan. Bukan mencampuri sehingga berbeda itu seolah-olah menjadi sama. Gitu loh. Ya. Orang terminologi toleran aja nggak becus mau macem-macem. Ya, coba perhatikan sini. Dari dua data yang aku miliki, ya, Natal ini ya. Natal ini sama dengan milad. Kalau di kekristenan itu Natal, kalau di Islam itu milad. Tapi kita tidak bahas milad dulu ya. Nanti dalam satu waktu tertentu oke deh supaya tidak bercampur. Tetapi bagaimanapun Natal dan milad itu lahir dari proses budaya. Ya, dari proses budaya, makanya kita harus hati-hati memisahkan antara agama dan budaya. Karena ada yang budaya itu karena tidak kehati-hatian menjadi agama. Gitu loh. Nah, di dalam kekristenan budaya itu menjadi agama. Karena apa?
Kanjeng Nabi Isa itu selama hidupnya tidak pernah memperingati Natal. Sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah milad. Jadi keduanya hadir dalam kontekstual antropologis budaya. Masalahnya jangan sampai budaya dijadikan agama dan jangan sampai juga agama dijadikan budaya. Itu nggak benar. Biar agama menjadi agama, jadi dia terhormat, biar budaya tetap sebagai budaya. Nah, kita harus mengatur interaksi antara agama dan budaya. Nah, tapi kan itu tidak bisa kita paksakan karena di dalam kekristenan budaya itu telah menjadi bagian dari agama, yaitu Natal, maka diperingati. Paham di sini? Nah, sekarang kita lihat kapan pertama kali itu diadakan Natal. Itu kalau data yang aku miliki itu 336 Masehi. Berarti ini menjelang abad ke-4. Ya. 336 Masehi, abad ke-4. Ya. Abad ke-4. Natal itu dulu itu dilakukan itu ya pada 6 Januari, 28 Maret, 18 April, 29 Mei. Bahkan menurut riwayat lain 28 April, 18 Mei, 18 Oktober. Lalu Kaisar Konstantin menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus atau Natal. Jadi ada kekuatan hukum yang menetapkan. Siapa? Ya penguasa. Yang punya hukum itu penguasa. Konstantin saat itu ya. Aku tidak akan membahas apakah itu sinkritisme dengan Dies Natalis Solis Invictus atau Dewa Matahari, Dewa Mitra itu lain soal lah, nanti kita bahas ya. Yang perlu kita tahu tempusnya dulu, waktunya kapan ya. Oke. Ini perhatikan dulu waktunya kapan. Karena kita akan mengkomparasi nanti ya. Kalau di sini dataku yang ini itu dalam tulisan kuno yang ditulis para uskup Romawi, perayaan Natal pertama kali muncul 336 ya. Masehi, 25 Desember Natus Christus in Bethlehem Judea. 25 Desember. Kristus lahir di Bethlehem Judea hari ini 25 Desember. Adalah perayaan Natal pertama yang tercatat. Artinya bisa jadi sebetulnya bukan ini, ada yang tidak tercatat kan? Datanya bilang begitu. Makanya, sebentar deh, ambil ini deh. Ya. Terjadi sekarang debat tebal di dalam dunia Kristenan sendiri, sebetulnya Natal itu benar nggak 25 Desember? Ya. Karena ini ya dari catatanku Paus menyatakan penghitungan kelahiran Yesus itu keliru. Nih. Ya. Kita sekarang kan zaman digital, tinggal kita cari data, apa kata Paus ternyata keliru. Artinya penetapan 25 Desember itu keliru. Tapi sudahlah, itu urusan teman-teman Kristen ya, teman saudara kita, biar secara internal mereka menyelesaikannya ya. Tapi yang jelas di sini aku mau sampaikan ke kalian 336 Masehi, yaitu abad keempat. Kanjeng Nabi itu lahir itu ada 571, ada 572 ya. Kita ambil yang 571 lah ya. Masehi. Ini abad keberapa ini? Abad kelima masuk ke-6 ya. Abad ke-6 lah ya. Kelima masuk ke-6. Abad ke-6. Ya. Abad ke-6. Di sini Natal itu sudah ada, Natal. Mana deh? Bapak habis itu ini. Ya. Ini yang Natal sudah ada. Kanjeng Nabi baru lahir. Artinya ya kan baru 40 tahun kemudian Islam itu didakwakan. Ya. Artinya ya sebelum Islam itu didakwakan Natal sudah ada. Ya, ini perlunya aku menampilkan komparasi waktunya, tempusnya ya. Yang harus kalian ingat, Islam belum lahir karena nanti 40 tahun kemudian ya baru Kanjeng Nabi itu lewat wisuda Gua Hiro itu ya mendakwakan Islam. Natal sudah ada. Ini dulu yang harus diperhatikan. Oke. Berikutnya, kembali lagi aku ingatkan,
komunitas yang signifikan ahli kitab itu tidak ada di Arab. Tidak ada di Makkah. Adanya di Madinah. Maka surat-surat Makkiyah, surat-surat Madaniyah itu kalau kalian resapi itu memang agak beda. Surat-surat Makkiyah itu lebih ditujukan ya kepada kafir-kafir Quraisy yang jelebot, jelek, bodoh ini, Arab-Arab jahiliyah bodoh goblok ini. Itu Makkiyah. Nanti yang Madaniyah itu berbicara tentang ahli kitab. Ahli kitab. Ya. Ini di Madinah. Yatsrib. Ya, yang menjadi Madinah. Di sini komunitas ahli kitab itu adanya di Madinah. Maka ayat-ayat Madinah itu banyak bercerita tentang interaksi bagaimana menghadapi ahli kitab. Kalau sudah berbicara ahli kitab, itu berbicara dua. Yahudi, Nasrani. Meskipun kalau dari konteks bahasa, ahli kitab itu orang yang menerima kitab. Islam juga bisa disebut ahli kitab karena kita menerima kitab. Dan kitab yang dimaksud itu adalah kitabullah, ya. Tetapi kita paham ketika Al-Qur'an mengatakan ahli kitab, itu yang dimaksud adalah Yahudi, Nasrani. Ini loh sudah jelas ya. Ya. Yang dimaksud ahli kitab oleh Al-Qur'an itu Yahudi, Nasrani. Kok gini masih ada? Aku lihat di YouTube itu. Dan itu powernya sampai ribuan dalam waktu 9 jam. Itu aku catat ya, tadi malam aku lihat itu powernya itu berapa ribu itu. Ratusan ribu lebih. Dalam waktu 9 jam. Dia mengatakan bahwa semua nabi beragama Islam. Gampangannya gitu loh. Itu nggak tahu aku. Kerangka berpikir gimana? Dia nggak tahu kah bahwa ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nggak ada ahli kitab itu Islam. Meskipun secara bahasa ahli kitab itu orang yang menerima kitab, Islam juga bisa termasukkan ahli kitab. Tetapi dalam konteks ini yang dimaksud ahli kitab itu Yahudi, Nasrani. Kok dia bilang semua nabi beragama Islam? Islam dari Hong Kong apa? Dan gitu yang menonton banyak. Itu kalau ada sebuah, katakanlah sebuah IO yang menginisiasi itu supaya aku bisa berdiskusi dengan dia, itu bagus dan aku sangat suka. Kita berdiskusi di darat, muka ketemu muka gitu loh. Argumentasi dia apa, mengatakan semua nabi itu beragama Islam. Argumentasiku apa, bahwa tidak semua nabi beragama Islam, tapi semua nabi Muslim. Orang sudah jelas kok. Aku juga heran. Makanya itulah kebodohan-kebodohan itu akan terwariskan secara sistematis dengan seperti itu. Tidak bisa, harus ada overlapping, kerangka lompatan berpikir. Ya. Oke. Jadi ahli kitab itu nanti Yahudi, Nasrani, dan kita karena Natal ya, kita terfokus ke ini aja, ke Nasrani. Ya. Ketika Nabi di Madinah, sahabat-sahabat di Madinah, tahu Madinah ya? Madinah itu nama sebutan dimanapun daerah ketika hukum Allah itu bisa ditegakkan, ya itu namanya Madinah. Jadi Madinah ini sebutan, dia aslinya Yatsrib. Ya. Ini supaya paham kalian, supaya nanti ketika bicara membaca surat Al-Kahfi itu ngerti, itu Madinatun itu hanya diterjemahkan kota, itu menjadi menyimpang pemahaman orang karena terjemahan bukan sekedar kota Madinah itu. Itu lihat di surat Al-Kahfi itu kan surat keberapa, ayat keberapa itu kan salah itu terjemahannya. Madinah kok diterjemahkan kota. Ya. Oke. Pertanyaannya, ada gak sejarah yang mencatat ya? Ini di sini nih aku di sini ndak ada di sini. Nih ya. Nih. Ini Histories of Arab. Ini ya. Di sini nggak ada menjelaskan itu. Ya. Sekarang aku mau tanya, mungkin kalian punya catatan sejarah dari buku-buku apa itu, aku ingin belajar
sama kalian. Ada nggak kisah bagaimana Kanjeng Nabi berinteraksi? Kan ini juga rakyatnya ini. Jadi jangan kamu pikir di Madinah itu ketika Islam berkuasa semua beragama Islam. Enggak. Di sana juga full color. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada munafik. Gitu loh. Jangan otakmu kamu kira hukum Islam itu hanya bisa ditegakkan pada semua yang mayoritas Islam. Enggak. Karena Islam itu memberikan kedamaian kepada siapapun, soal agama nanti urusan masing-masing. Tapi kalau sudah berbicara negara, kita bersaudara semua. Kan persaudaraan dalam Islam ada 3 seperti yang aku sudah jelaskan. Ya. Sekarang bagaimana interaksi Kanjeng Nabi dan para sahabat ketika tanggal 25 Desember? Karena di sana di Madinah itu ada komunitas Nasrani. Apakah Kanjeng Nabi terus mengucapkan selamat Natal kepada rakyatnya yang Nasrani? Coba. Ada catatan sejarah. Kalau ada itu menjadi contoh kita. Kan aku sudah bilang, prototipenya itu Kanjeng Nabi. Ada Kanjeng Nabi mengucapkan selamat Natal? Karena sudah ketemu loh, kan tanggal ini aja Natal sudah ada. Sedangkan Islam itu di 571 Masehi 40 tahun kemudian. Berarti ketika Islam lahir Natal sudah ada. Komunitas Nasrani itu diketemukan di Madinah. Kanjeng Nabi di Madinah pada saat itu. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi ketika 25 Desember, sedangkan di sana ada komunitas Nasrani? Apakah mengucapkan selamat Natal seperti dapurmu wi? Coba tolong kasih aku data supaya aku juga bisa belajar dari kau. Ya. Sebentar. Kita tidak tahu ya apa sebetulnya yang menjadi motivasi dia membuat video seperti itu ya. Terus ya itulah, kita tidak boleh menjustis orang ini itu karena itu masalah hati ya. Kita tidak boleh ngomong oh dia munafik ini, jangan biarin saja, itu masalah hati. Yang jelas bagaimana Kanjeng Nabi menghadapi orang-orang munafik itu sulitnya minta ampun. Seperti yang aku bilang di awal tadi. Ya. Jadi kalau dia bilang, tunjukkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis dilarang mengucapkan selamat Natal. Pertama, aku jawab dengan ini. Tunjukkan dalil Al-Quran dan Hadis perintah mengucapkan selamat Natal. Ya. Mana perintahnya? Lah kalau nggak diperintahin lu kurang kerjaan apa? Supaya lu dianggap hebat, lu dianggap toleran. Terus yang nggak mengucapkan itu intoleran. Kan geblek 7 turunan itu. Toleran itu aku ulangi lagi, bukan mencampuri tapi menghormati. Kan kerangka berpikirnya sudah mau dirusak nih. Seolah-olah orang yang mengucapkan Natal dia toleran. Yang tidak mau mengucapkan Natal dia intoleran. Ini geblek yang harus dibuang jauh-jauh. Karena dia tidak paham apa terminologi toleran itu. Sekarang kita kembali ke sini aja. Tunjukkan dalil Al-Quran dan Hadis perintah mengucapkan selamat Natal. 50T akan jadi milik Anda. Siapapun, ini terbuka untuk umum. Tunjukkan, ada larangannya. Ada perintahnya maksudnya. Tunjukkan, ada perintahnya enggak? Lah kalau kamu enggak diperintahkan, terus kamu melakukan, kamu itu kurang kerjaan apa? Itu kan urusan saudara kita, ya sudah biar kita hormati saja, jangan diganggu cara menghormatinya. Bukan kamu ikut-ikut mengucapkan. Coba ini dijawab, bisa enggak? Ada enggak perintah? Kalau enggak diperintahkan ngapain kamu ikut-ikut? Cuman mau, makanya Al-Quran bilang kan, jangan kau jual ayat-ayatku ini dengan harga yang murah. Itu maksudnya ya, ketika Al-Quran disandingkan dengan apapun, semahal apapun, itu dia menjadi murah. Artinya jangan main-main, jangan kamu jual Al-Quran itu untuk kepentingan duniamu. Ya, ini supaya dengar nih semua ini orang ini.
Ya. Sekarang ini kan kerangka berpikir yang antitesis. Ya. Sekarang ke sini. Kanjeng Nabi Muhammad berkuasa, hidup dan membangun Al-Munawwaroh. Di sana ada komunitas Nasrani. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad ketika 25 Desember? Kanjeng Nabi Muhammad bikin kartu Natal gitu dikasih. Atau Kanjeng Nabi Muhammad apa namanya tuh? Open house. Nasrani sini, aku mau mengucapkan Natal. Begitu? Ya. Sama seperti ini kalau aku tanya. Ya. Kamu pernah nggak makan daging manusia? Coba. Kenapa kamu nggak makan daging manusia? Atau di Al-Quran nggak dilarang itu? Nggak ada teksnya di dalam Al-Quran itu dilarang makan daging manusia. Kalau kamu mau memahami Al-Quran hanya sebatas tekstual, tapi kamu tidak memperhatikan kontekstualnya, bahwa di Al-Quran itu dijelaskan orang Islam tuh makanannya itu, ini juga orang Islam banyak yang goblok ini. Orang Islam tuh makanannya tidak hanya halal, tetapi harus halal dan toyib. Ngerti nggak kalian? Halal dan toyib itu makanan kita. Karena halal pun kalau tidak toyib itu tidak boleh. Nah, sekarang aku mau tanya ini. Ada nggak larangan di Al-Quran atau apapun hadis, jangan makan daging manusia, ada nggak? Secara tekstual. Kan nggak ada. Terus pertanyaannya kalau nggak ada, kenapa lu nggak makan daging manusia aja? Kan begitu kerangka berpikirnya. Ini namanya mante, harus kita lawan dengan mante gitu. Jadi tidak bisa, ya, pemahaman teks-teks itu tidak bisa melepaskan konteksnya. Antara teks tidak boleh berdiri sendiri, antara konteks tidak boleh berdiri sendiri. Teks dan konteks itu harus dijadikan padu, lalu kita melihat apakah itu ada dalam domain yang mujmal atau domain yang khusus. Baru nanti kita bisa mengistimbat sebuah hukumnya itu gimana. Ya. Jadi kamu nanti masuk sekolah. Jadi udah berapa jam? Nah, ini panjang lagi nih, maunya setengah jam sudah 52. Ini nanti langsung diunggah saja. Ya, sebetulnya kalau bisa 2 kita unggah 2, tapi kita lihat ini nanti viewernya dapat berapa, ya. Ini aku ini menantang kalian cepet-cepetan. Kalian cepet-cepetan nonton, aku cepet-cepetan mengunggah kajian berikutnya. Ya, tolong ini dibagikan linknya ya. Linknya aku bilang. Bukan kamu unduh, kamu bagikan. Linknya kamu bagikan supaya akidah saudara-saudara kita, generasi-generasi kita yang Islam ini tidak rusak. Ya, tidak rusak. Oke. Itu dulu ya kajian kita pagi ini hari Yaumul Jum'ah. Jadi untuk yang pakai celana ya, untuk yang pakai celana. Kalau yang pakai rok aku nggak ngomong. Yang pakai celana berarti kamu nanti hari Jumat ini ya, Yaumul Jum'ah, penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan sholat Jumat yang berjamaah. Ini yang pakai celana, yang pakai rok nggak usah. Jadi kalau you merasa you laki, you pakai celana, you harus Jumatan. Kecuali you pakai rok, you perempuan betina, you nggak usah Jumatan, nggak apa-apa. Ya, jadi you tanya diri you sendiri, gue ini laki apa perempuan apa cewek? Oh gue laki, mak, you harus berangkat. Itu diperintahkan ya, buka surat Al-Jum'ah. Nabi kita memerintahkan begitu. Ya. Nabi kita tidak pernah memerintahkan untuk mengucapkan Natal, itu tidak pernah. Ya. Oke. Sebagai closing aku sampaikan, pertama kita harus memahami bahwa yang dimaksud toleran itu adalah menghormati, bukan mencampuri. Camkan itu baik-baik, sampaikan kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada saudaramu, kepada siapapun, agar mereka tidak terjebak dalam racun pluralisme. Itu pesan dari aku, sampai ketemu, semoga sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.